Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Hebat. Berjumpa lagi bersama saya Meren Hitalesi, calon guru penggerak Angkatan 9 asal Provinsi Maluku, Kota Ambon. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata penerapan modul 1.1 yang telah saya pelajari. Selamat menyaksikan. Bapak Ibu Guru Hebat, salah satu aksi nyata yang saya lakukan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara pendidikan yang berhamba kepada anak adalah bagaimana saya mencari informasi dan melakukan aksi nyata untuk menjawab kebutuhan anak. Langkah-langkah untuk melakukan aksi nyata yang saya lakukan ada dalam beberapa langkah yang sudah saya buat. Yang pertama, melakukan asesmen diagnostik non-akademik untuk mengetahui pendapat siswa terkait matematika dan proses belajarnya. Yang kedua, melakukan asesmen diagnostik akademik untuk mengetahui pemahaman siswa terkait materi-materi dasar konsep matematika. Selanjutnya, melakukan refleksi bersama siswa tingkat lanjut untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam belajar dan masukan-masukan terkait proses belajar yang telah berlangsung. Nah, Bapak Ibu Guru Hebat, setelah melakukan beberapa hal yang telah saya jelaskan tadi, maka ada solusi yang diambil untuk menjawab hasil refleksi bersama siswa. Yang pertama, penggunaan media belajar, tablet dan pen InFocus serta laptop. Dan yang kedua, asesmen yang dilakukan dalam bentuk game pingpong matematika. Bapak Ibu Guru Hebat, terkait asesmen diagnostik non-akademik yang sudah saya lakukan, hasil rekapan secara garis besar, hasil asesmen diagnostik non-akademik adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa meminta guru menjelaskan dengan perlahan karena tidak dapat menangkap pelajaran dengan cepat. Yang kedua, siswa mengaku bahwa tidak menyukai matematika karena banyak hitungan yang merupakan kelemahan mereka. Yang ketiga, siswa meminta pembelajaran yang menyenangkan bukan menegangkan karena guru yang sering marah-marah. Selanjutnya, asesmen diagnostik akademik yang dilakukan ada dua hal penting yang ditemui. Yang pertama, banyak siswa yang tidak menguasai penjumlahan dan pengurangan bilangan positif dan negatif. Yang kedua, siswa tidak menguasai perkalian bilangan bulat, sehingga dua hal yang menjadi materi dasar dalam konsep matematika ini menjadi kendala besar dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Lihat dari proses pembelajaran dari ini, saya suka karena ibu memakai media kayak biasa, ibu pakai PowerPoint, ibu pakai fokus kayak bisa dia langsung itu menjelaskan kayak apa, langsung poin-poin yang bisa kau mengerti. Terus kekurangannya, teman-teman sharing kayak kadang belum bicara sedikit lah itu bisa ganggu saya konsentrasi dan saya bisa marah-marah. Soalnya itu saya ketinggalan ini penjelasan. Kalian dari pembelajaran ini yaitu sangat seru dan ibu menjelaskannya dengan baik dan membuat saya mudah mengerti. Dan kekurangannya itu dari saya sendiri yaitu suka banyak bicara dan suka terlambat. Kalau masukan saya itu semoga ibu kurang marah-marah. Nah, Bapak Ibu Guru Hebat, dua video sebelumnya mewakili proses refleksi bersama siswa tingkat lanjut. Dari proses refleksi yang dilakukan, ada beberapa catatan penting yang harus diperbaiki. Yang pertama, pada proses pembelajaran, guru diharapkan mengurangi marah-marah agar tidak mempengaruhi mental siswa saat belajar. Yang kedua, proses pembelajaran diharapkan dibuat dengan suasana yang menyenangkan sehingga siswa bahagia saat belajar. Yang ketiga, waktu pengumpulan tugas mohon jangan pada hari yang sama. Keempat, siswa mengaku bahwa tidak semua harus diperbaiki oleh guru karena mereka juga harus fokus saat belajar. Kemarahan guru juga merupakan kesalahan dari mereka sendiri.
Bapak Ibu guru hebat, sesuai solusi yang telah saya jelaskan di awal tadi, salah satunya yaitu pemilihan media belajar. Nah, media belajar yang saya gunakan yaitu penggunaan infocus, laptop, tablet, dan pen sebagai salah satu solusi pembelajaran sehingga siswa dapat menyimak penjelasan contoh soal tanpa terhalang punggung guru. M, odonya M kali N. Kalau dikalikan dengan matriks B, N kali K, bisa atau tidak? Bisa karena kolom dan baris ya, kolom pada matriks A dan baris pada matriks B itu sama, itu syaratnya dulu. Kalau misalnya Anda ketemu soal, lalu lihat dia punya kolom pada matriks pertama tidak sama dengan baris pada matriks kedua, berarti bisa diselesaikan atau tidak? Tidak bisa ya. Nah, misalnya saya kayak contoh tanpa melihat, lihat dulu dia punya odo. Misalnya matriks A 2, odonya 2 kali 3 kali matriks B 2 kali 3. Bisa atau tidak? Tidak bisa? Karena kolom dan barisnya ini tidak sama, jadi tidak dapat diselesaikan. Gitu ya? Paham ya? Oke, selamat pagi anak-anak. Ya, membuka pelajaran ini semuanya harus siap dan kita menyanyikan lagu Saya Tahu Saya Siap dan melakukan dengan menggunakan gerakan. Ya. Jadi dia punya range waktunya semakin cepat. Yang pertama, dia punya iramanya agak sedikit slow. Lalu yang kedua naik sedikit, yang ketiga kecepatannya lebih cepat. Oke? 11A1 siap? Siap. 1, 2, 3. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap dan melakukan. Naik. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap dan melakukan. Lebih cepat. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap dan melakukan. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah, Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya asesmen yang dilakukan yaitu dengan bermain game pingpong matematika. Asesmen yang biasanya dilakukan dengan tes pilihan ganda, kali ini saya menggunakan game pingpong matematika. Tujuannya untuk membangkitkan kepercayaan diri anak, meningkatkan rasa kerjasama bersama teman sekelompok, tapi kelompok juga menyiapkan yel-yel dan slogan kelompok sebagai penyemangat mereka. Game pingpong matematika ini dilakukan dengan langkah-langkah yang pertama, anak dibentuk dalam kelompok masing-masing. Kedua, akan diambil undian untuk kelompok yang akan saling lawan. Dua kelompok yang akan saling lawan akan suten. Yang memenangkan akan diberikan kesempatan untuk menekan spin yang berisi kata kunci materi. Berikutnya, kelompok menang akan memberikan clue awal. Contohnya, bentuk matriks sesuai clue. Kelompok lawan akan menyambung clue sesuai dengan clue yang disampaikan oleh kelompok asal. Setelah saling melempar clue telah selesai, kedua kelompok akan berlomba untuk menyelesaikan soal. Tapi kelompok yang tidak bertanding juga diberikan kesempatan untuk mencari jawabannya. Selanjutnya, kelompok yang selesai akan diberikan kesempatan menjawab dan jika jawabannya benar akan mendapat poin dan diberikan kesempatan untuk menekan spin dan menentukan clue yang baru. Yang terakhir, permainan akan berlanjut sampai 3 kesempatan. Kelompok yang menang akan duduk dan kelompok yang kalah akan melawan kelompok berikutnya. 2, 3.
Bapak Ibu guru hebat, berikut ini adalah video di mana guru berperan sebagai wasit. Ketika spin ditekan dan clue dikeluarkan, maka guru akan mengarahkan siswa baik kelompok asal dan kelompok lawan untuk memberikan clue-nya. Selanjutnya akan bertanding sesuai dengan soal yang sudah dibuat oleh kedua kelompok. Bapak Ibu guru hebat, berikut ini adalah video di mana guru berperan sebagai wasit. Ketika spin ditekan dan clue dikeluarkan, maka guru akan mengarahkan siswa baik kelompok asal dan kelompok lawan untuk memberikan clue-nya. Selanjutnya akan bertanding sesuai dengan soal yang sudah dibuat oleh kedua kelompok. Bapak Ibu guru hebat, berikut ini adalah dalam video ini tergambar kedua kelompok yang saling bertanding dan kerjasama yang dilakukan oleh kelompok, walaupun masih kelihatan dari kelompok ini ada yang lebih dominan, tetapi secara garis besar anak-anak sudah bisa berproses dalam kelompok untuk meluangkan pendapat mereka khusus dengan soal-soal yang diselesaikan. Berikut ini adalah situasi babak lanjutan di mana guru memberikan soal khusus untuk clue yang banyak tidak dapat dijawab oleh siswa, sehingga semua kelompok berebutan untuk menjawab soalnya dengan baik. Berikut ini adalah situasi babak lanjutan di mana guru memberikan soal khusus untuk clue yang banyak tidak dapat dijawab oleh siswa, sehingga semua kelompok berebutan untuk menjawab soalnya dengan baik. Berikut ini adalah situasi babak lanjutan di mana guru memberikan soal. Hadir ya nih? 7/5. Ada yang lain? Widya? Kelompok Widya? Silakan Pian. Sederhanakan yang persatu itu. Iya, silakan. Kita lihat jawabannya. 1 bar min 7 kurang min 8. Di sini 7 min 1 min 4 2. 1 bar 1. 7 min 4 2 min 1 hasilnya 7 min 4 2 min 1. Kelompok yang dapat poin adalah kelompok Widya. Oke. Bapak Ibu guru hebat, berikut ini Bagaimana adalah pendapat kalian testimoni tentang dari siswa permainan ketika badminton matematika sudah ini? selesai melakukan Sangat assessment yang menyenangkan, dilakukan dalam apalagi bentuk game asik, pingpong apalagi matematika. Bapak Ibu guru hebat, berikut ini Oke. adalah testimoni dari siswa ketika Oke. sudah selesai melakukan Bagaimana assessment review? yang dilakukan Kelompok dalam 8 bentuk dulu, game kelompok 8. pingpong matematika. Bagaimana review? Silakan Bapak Besti. Ibu guru hebat, berikut ini adalah testimoni Silakan, dari siswa Besti. ketika sudah selesai melakukan assessment yang dilakukan dalam bentuk game pingpong matematika. Bapak Ibu guru hebat, berikut ini adalah testimoni dari siswa ketika sudah Bagaimana selesai. pendapat Anda tentang games yang kita lakukan saat ini? Sangat seru. Terus, apalagi yang kamu dapat selain keseruan? Pelajaran? Determinan matis. Lebih dalam lagi. Oke? Kelompok ini? Permainannya seru, terus memacu otak adrenalin untuk mencoba supaya mendapat jawaban yang
Oke, tepuk tangan. Kelompok yang ini? Asik ibu, terus bisa melatih kata punya pikiran otak. Kerja sama tim. Apa lagi? Bisa membuat kalian tahu dari invest matrix dari kalian tidak tahu sampai kalian bisa tahu begini. Oke, berarti semakin mendalam pembelajarannya ya. Kelompok Hidaka mau review? Silakan. Iya, mantap. Berarti kedepannya apa yang harus Anda buat supaya bisa memenangkan banyak poin? Harus apa yang banyak? Ya, berusaha, persiapan, dan kerjasama. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Kelas 11 B2 hebat semua. Sarangeo. Nah, Bapak Ibu Guru hebat, demikianlah aksi nyata yang telah saya buat sebagai aplikasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berhamba kepada siswa. Sebagai pendidik, memanglah berat, tetapi ini menjadi kewajiban kita untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Dari testimoni pesan yang disampaikan oleh anak-anak, perasaan bahagia muncul dalam hati dan benak saya, bahkan diri saya, bahwa anak-anak begitu bahagia dan enjoy dengan proses pembelajaran yang dilakukan. Sehingga saya sebagai pendidik semakin termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat saman yang dimilikinya. Bapak Ibu Guru hebat, kiranya apa yang telah saya bagi dari praktik baik yang sudah lakukan ini dapat menjadi pengalaman berharga bagi saya dan dapat juga dipakai sebagai referensi dalam belajar oleh Bapak Ibu Guru hebat. Semoga kita tetap dapat menjadi pendidik yang dapat menuntun siswa untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Salam Guru Penggerak.